Halo, berjumpa lagi dengan channel saya. Kali ini adalah seri terkait metodologi penelitian. Dua elemen atau dua hal fundamental yang ingin saya share dan ajak kita refleksikan bersama dalam kesempatan yang luar biasa ini adalah tentang apa atau mengapa kita melakukan penelitian dan apa itu penelitian. Teman-teman tahu tidak bahwa kita ini adalah seorang peneliti, kita adalah pengambil keputusan. Jadi menjadi penting kita memahami mengapa kita perlu belajar penelitian. Kita adalah manusia yang oleh Allah diberikan kesempurnaan dengan adanya kelebihan atau kemampuan untuk berpikir. Kemampuan berpikir inilah yang kemudian membuat manusia atau kita itu berbeda dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Nah, ini kemampuan berpikir. Dalam literatur manajemen pengetahuan ada beberapa pakar, salah satunya adalah guru saya, sudah almarhum Profesor Rene Journa, dan juga peneliti Belanda Nutebung itu mengatakan bahwa kemampuan kognitif itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ketika dia mampu melakukan proses pengolahan data menjadi informasi, dianalisis menjadi informasi, dan informasi kemudian diinterpretasikan menghasilkan pengetahuan atau knowledge. Nah, sebelum secara detail kita diskusikan, saya ingin membahas di hierarki ini. Data itu adalah sesuatu yang kasar, dalam tanda kutip kasar, raw gitu ya. Artinya bahwa data itu bisa berupa angka, kata-kata, gambar, kejadian, peristiwa, gitu ya, sebuah fenomena. Tetapi data ini karena kasar, dia tidak bisa bercerita dengan sendirinya. Maka data tidak punya makna. Ada yang mengatakan bahwa the data cannot tell by themselves. Maka kita harus mengolahnya. Sehingga berbagai alat analisis, berbagai piranti lunak atau pendekatan digunakan, baik itu pendekatan kuantitatif, kalau itu datanya adalah kita dealing dengan data-data kuantitatif, atau pendekatan kualitatif digunakan untuk kemudian mengolah data yang berupa angka, kata, kejadian, fenomena yang tidak bisa bercerita menjadi sesuatu yang bisa bercerita. Itulah disebut dengan informasi. Di banyak situasi informasi dan data ini bisa dipertukarkan. Saya tidak ingin mengajak diskusi dalam perbedaan istilah informasi dan data, tetapi dalam literatur sistem informasi, dalam literatur manajemen informasi dan manajemen pengetahuan, data dan dan informasi itu bisa dipertukarkan. Nah, informasi itu adalah data yang sudah dianalisis atau sudah diolah. Kemudian informasi ini akan diinterpretasikan oleh kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kemampuan kognitif ini mencerminkan dua aspek. Yang pertama adalah intellectual capability atau intellectual questions ya. Ini adalah anugerah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memiliki kemampuan IQ tertentu yang mungkin setiap individu satu dengan individu yang lain berbeda, ditambah dengan existing knowledge atau pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya ini yang kemudian bisa diukur dari misalnya adalah usia. Jadi semakin berusia seseorang maka akumulasi pengetahuan sebelumnya yang dimilikinya akan semakin banyak. Bisa juga dari aspek education atau pendidikan. Pendidikan seseorang, akumulasi pendidikan seseorang ini merepresentasikan akumulasi atau menunjukkan akumulasi pengetahuan yang dimiliki. Bisa juga experience, pengalaman hidup berimbas dari usia,
pengalaman dia berorganisasi, pengalaman dia kerja, bagaimana kemudian keluarga membesarkan dia, ini akan menjadi salah satu atau salah dua komponen yang membentuk existing knowledge. Existing knowledge akan berinteraksi dengan kemampuan kognitif, dengan intellectual capability, yaitu intellectual questions yang diberikan oleh Allah. Ini akan membentuk kemampuan kognitif seseorang. Untuk apa? Untuk melakukan interpretasi terhadap informasi yang merupakan data yang sudah diolah. Ini interpretasi atau interpret. Nah, dengan penjelasan seperti ini, teman-teman semua, maka tidak menutup kemungkinan seseorang akan mendapatkan pengetahuan baru dari proses dia melakukan interpretasi terhadap informasi yang ada, karena kemampuan kognitifnya berbeda-beda, maka pengetahuan baru ini tidak sama. Bisa saja dengan informasi yang sama, dengan data yang tidak berbeda, tetapi karena kemampuan kognitif seseorang tidak sama, IQ-nya berbeda, level akumulasi pengetahuan yang dimiliki sebelumnya tidak sama, maka jangan kaget kalau dengan informasi yang sama, pengetahuan yang dihasilkan, interpretasi yang dimunculkan oleh seseorang menjadi berbeda-beda. Nah, pengetahuan ini yang kemudian menjadi dasar kita melakukan tindakan. Jadi alangkah lebih baik sebagai individu manusia yang berakal karena memiliki kemampuan kognitif seperti ini dengan IQ tertentu, maka alangkah lebih baik keputusan atau tindakan kita, action kita itu didasarkan pada sesuatu yang namanya pengetahuan. Karena pengetahuan ini melibatkan proses seperti ini. Dan action kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya di kemudian hari. Sehingga akan lebih baik kalau ilmu itu menjadi dasar untuk kita beramal, dan amal yang kita lakukan itu kuat karena kita punya landasan ilmu. Ya. Nah, proses ini, teman-teman, ini adalah sebuah proses yang esensinya melibatkan penelitian. Jadi, kalau pertanyaannya adalah mengapa kita belajar penelitian? Penelitian menjadi dasar untuk memberikan informasi bagi pengambil keputusan, yaitu diri kita, untuk kemudian menjadi dasar juga, menjadi arah dalam pembuatan keputusan yang bermakna, sehingga action kita yang akan kita ambil diharapkan menjadi lebih tepat. Ya, meskipun kita tidak pernah tahu bahwa setiap action itu berimpact baik atau tidak, tetapi paling tidak proses yang kita lalui, proses yang kita jalankan ini baik. Sehingga harapannya dengan awalan yang baik, dengan proses yang baik, maka berimpact baik. Sehingga secara garis besar, mengapa kita perlu belajar penelitian? Iya, karena penelitian membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, lebih terarah, karena kita mendasarkan pada data yang diolah, dianalisis, jadi informasi diinterpretasikan menjadi pengetahuan, dan pengetahuan itu menjadi dasar untuk sebuah pengambilan keputusan. Maka penelitian yang baik itu sebenarnya parasut, membantu kita untuk mengarahkan menjadi guidelines. Dan suatu saat nanti apapun yang kita lakukan, tindakan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau prosesnya sudah benar, harapannya bisa memitigasi banyak hal-hal yang tidak baik. Nah, selanjutnya adalah apa itu penelitian? Teman-teman, esensi gambar yang saya sampaikan di slide ini adalah penelitian, sebuah proses. Penelitian menurut beberapa literatur di metodologi penelitian itu titik tekannya penelitian adalah sebuah proses. Proses mulai dari menentukan, memperoleh, menganalisis, mensintesis, mendiseminasikan mulai dari data yang relevan, informasi, meaning, tilikan. Bagi apa pengambilan keputusan? Sehingga akan mengarahkan pada tindakan yang tepat. Harapannya kalau kita berinteraksi pada organisasi atau kita berinteraksi pada masyarakat tertentu, ini akan memberikan impact, jadi perbaikan organisasi,
yang lebih baik, gitu ya. Nah, karena penelitian melibatkan proses, maka teman-teman penelitian yang kita lakukan dalam literatur metodologi penelitian itu menggunakan pendekatan sistematik. Karena jangan salah juga ya, ada penelitian yang dilakukan dengan pendekatan tidak sistematik, ya, penelitian yang kemudian dilakukan dengan feeling, dengan tiba-tiba ketemu hasilnya misalnya, gitu ya. Nah, yang kita diskusikan ini adalah sebuah penelitian yang melibatkan proses, dan proses itu akan melibatkan pendekatan sistematik. Pendekatan sistematik yang bagaimana? Yang digunakan untuk memperoleh dan mengkonfirmasi pengetahuan yang baru dan juga yang reliable. Nah, sistematik ini artinya apa? Iya, teman-teman ketika nanti Anda melakukan penelitian, Anda akan bersinggungan dengan tahapan penelitian. Dalam sesi sebelumnya saya membahas sedikit tentang tahapan penelitian, dan tujuannya adalah menghasilkan pengetahuan baru, apapun nanti tingkat kebaruannya dan jenis pengetahuannya. Dan ini berlaku untuk semua disiplin keilmuan. Jadi kata kunci penelitian adalah sebuah proses. Proses dari apa? Proses dari yang tadi saya sampaikan, mulai dari mendapatkan data, mengolah data, menganalisis, menghasilkan informasi, kemudian menginterpretasi, menghasilkan sebuah meaning. Meaning inilah yang kemudian menjadi dasar untuk keputusan selanjutnya, tindakan selanjutnya. Nah, sehingga menjadi penting untuk kemudian mengetahui apa sih yang bukan penelitian. Jadi penelitian itu bukan penemuan yang kebetulan, ya, no accidental discovery. Jadi kalau Anda melakukan penelitian tiba-tiba ketemu hasilnya seperti ini tanpa ada tahapan yang jelas, tahapan yang sistematik, ini bukan penelitian. Jadi penelitian ini melibatkan proses yang terstruktur. Jadi ada proses verifikasi, pemahaman, dan sebagainya. Atau yang bukan penelitian itu adalah sekedar data collection. Jadi penelitian itu bukan sekedar data collection, tapi data collection menjadi bagian dari sebuah penelitian. Pada video sebelumnya atau video yang lain saya pernah membahas tentang teknik data collections atau teknik pengumpulan data. Itu menjadi bagian dari sebuah proses penelitian. Ya. Yang selanjutnya adalah penelitian juga bukan sekedar mengumpulkan literatur atau mengumpulkan berbagai bacaan. Mungkin teman-teman sering melakukan kajian literatur untuk sebuah penelitian besar. Itu biasa kalau dalam karya ilmiah S1, S2, S3 kita punya bab 2. Nah, bab 2 itu bukan penelitian. Itu bagian dari sebuah penelitian. Kecuali ini saya garis bawahi bahwa ada juga kajian literatur tertentu, ya, kajian literatur misalnya dengan pendekatan atau teknik analisis bibliometrik, melihat bagaimana sebuah topik itu kemudian disitasi oleh peneliti-peneliti yang lain. Nah, kalau proses ini dilakukan, ini disebut penelitian. Tapi ketika Anda melakukan pengumpulan literatur, kemudian melakukan synthesizing menjadi bagian dari sebuah penelitian besar, itu bukan penelitian, tapi bagian dari penelitian. Ini untuk biar tidak terjadi salah kaprah, gitu ya. Nah, jadi ringkasnya apa, teman-teman? Penelitian itu adalah sebuah proses untuk pencarian penjelasan, eksplanasi terhadap event, peristiwa, fenomena, hubungan sebab akibat, causality, gitu. Sehingga tidak heran kalau dalam banyak karya ilmiah penelitian ini sering sekali menggunakan pertanyaan-pertanyaan kunci. Apa yang terjadi, misalnya? Bagaimana itu bisa terjadi? Dan mengapa itu terjadi? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sering mengulik pikiran kita ya. Apa sih? Ada kejadian apa sih? Bagaimana itu terjadi? Mengapa itu terjadi? Apakah ada hubungan antar keduanya? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dalam Sekolah Bisnis Indonesia causality ya,
Apakah X mempengaruhi Y? Ini kan other interactions gitu. Nah, ringkasnya adalah penelitian adalah sebuah proses. Jadi teman-teman ketika kita melakukan penelitian, penelitian itu sesuatu yang bisa direncanakan. Jadi kalau Anda sedang menempuh studi lanjut S1, S2 atau S3 dan Anda sedang mengerjakan proses penelitian, penelitian yang Anda lakukan itu sesuatu yang sebenarnya bisa Anda rencanakan. Something that you can plan. Kalau kita bisa merencanakan, menurut Drucker, kita bisa mengelola itu. Gitu ya. Peter Drucker mengatakan, if you cannot manage, you cannot measure. If you cannot plan, you cannot manage. Gitu. Sehingga sebenarnya penelitian itu adalah sebuah proses yang kita bisa kendalikan. Jadi apapun yang kita inisiasi, kita rencanakan, dan kita kelola, itu sesuatu yang melibatkan proses pengambilan keputusan kita sebagai peneliti. Jadi mestinya sesuatu yang under our control, ya. Maka kita harus memastikan bahwa informasi yang dihasilkan itu kredibel. Nah, karena ini sesuatu yang bisa direncanakan dan bisa dikelola, maka ini menjadi krusial. Jadi kalau ada penelitian yang Anda lakukan tidak selesai, itu saya curiga bahwa Anda tidak bisa melakukan perencanaan penelitian dengan baik. Jadi kalau teman-teman dalam tahapan awal studi tidak bisa menghasilkan rencana penelitian atau bahasa lainnya adalah proposal penelitian, sebenarnya Anda sudah menciptakan sebuah kegagalan. If you are fail to plan, actually you are planning to fail, itu kata Benjamin Franklin. Jadi sebenarnya tanpa bermaksud menggampangkan sebuah proses penelitian, ya penelitian ini sesuatu yang kita benar-benar bisa rencanakan dan bisa kelola. Hanya saja mungkin dalam implementasinya ada banyak elemen lain ya yang mungkin di luar kontrol kita. Tetapi esensinya adalah desain penelitian yang kita lakukan itu sesuatu yang bisa kita genggam. The thing that you can manage, it is your plan. Nah, kita juga perlu pahami bahwa penelitian itu sesuatu proses yang dia kreatif. Sehingga kalau Anda tanya, Bu Nurul selanjutnya bagaimana nih, apa yang harus dilakukan dan sebagainya, ini tidak mudah untuk mendiskusikannya karena melibatkan aspek kreativitas. Mungkin teman-teman paham bahwa ada metode kuantitatif kualitatif, di mana kuantitatif mungkin ada semacam template gitu ya. Kita bisa meminta bantuan pihak eksternal, pihak ketiga untuk analisis data. Ada banyak buku untuk memahami bagaimana melakukan interpretasi, analisis interpretasi data dengan SPSS, Tata, FUS dan sebagainya, AMOS misalnya ya. Dan di kualitatif mungkin kita tingkat kesulitannya cukup tinggi karena tidak ada semacam template. Tetapi even itu juga sudah ada template, teman-teman. Karena penelitian ini adalah sebuah proses, maka tetap memerlukan kreativitas kita. Sehingga ya sering-seringlah makan enak mungkin, nonton film bagus gitu ya. Sehingga kita terbiasa dengan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita pikirkan sebelumnya. Jadi kreativitas matters di sana. Yang kemudian karena penelitian adalah sebuah proses, ini prosesnya sirkular. Jadi ketika kita melakukan penelitian, jangan kaget kalau tiba-tiba kita kembali lagi. Kita sudah data collections, kemudian diminta supervisor Anda untuk kembali lagi cross check rumusan masalah, pertanyaan penelitian, gitu. Karena bisa saja penelitian itu sebuah proses berpikir ya. The more you read, the more you do, the more you get data, the more questions pop up in your mind. Sehingga kemudian yang sering terjadi adalah kita akan menemukan banyak jebakan-jebakan yang mungkin menantang atau jebakan Batman yang membuat kita terkaget-kaget. Research itu sometimes a lot of surprise gitu ya, terutama di kualitatif karena tidak punya template tertentu. Even di kuantitatif pun kita akan mengalami situasi ini. Sehingga ini yang saya kira perlu dipahami bahwa ketika Anda
sedang dalam tahapan penulisan skripsi atau penyelesaian tugas akhir, tesis dan disertasi, penelitian adalah sebuah proses. Bisa direncanakan, bisa dikelola, yang melibatkan aspek kreativitas dan sirkular. Jadi sesuatu yang kemudian bisa bolak-balik. Ini menarik. Kalau dianggap ini sebagai sebuah proses yang menarik dan ini cukup menantang. Jadi selamat meneliti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.